Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, ke part 3 dari problem interferensi diffraksi. Kali ini tentang lapisan tipis. Kita lihat langsung ya, ada lapisan tipis minyak dengan garis bias 1,46 dan ketebalannya 450 nanometer. Lapisan ini berbatasan dengan udara di atasnya. Kemudian disinari oleh cahaya putih, rentang panjang gelombangnya dari 400 sampai 700 nanometer. Ini rentang cahaya putih polikromatik dan mengenai secara tegak lurus. Nah, kemudian ada dua kasus di sini, ada A dan B. Jika lapisan minyak berbatasan dengan air di bawahnya dan jika lapisan minyak berbatasan dengan bensil benzoat di bawahnya. Jadi ada dua kasus di sini. Oke, kita akan lihat. Jadi interferensi pada lapisan tipis itu tuh akibat beda fasa. Ya, semua interferensi itu akibatnya beda fasa. Beda fasanya terjadi karena ada beda lintasan, beda panjang lintasan, kemudian ada beda medium. Satu lagi, ada refleksi. Ya, yang dua ini udah pernah bahas nih di dua problem set berikut sebelumnya. Yang pada lintasan dan beda medium. Refleksi kita akan lihat sekarang. Oke, kita langsung lihat yang ke A ya. Kasus yang pertama nih. Jadi kita punya lapisan minyak, di bawahnya ada air. Ini bisa 1,33. Jadi ini yang N, yang warna kuning ini minyak, N aksen ini si airnya ya. Jadi di sini N-nya 1,46 si minyak. Kemudian aksennya si air 1,33. Kita lihat ya kedua cahaya ini kenapa bisa ada beda fasa. Pertama, saya lihat cahaya pertama ini yang mengenai minyak terus langsung mantul. Sedangkan cahaya yang kedua itu yang masuk dulu ke minyak, terus baru mantulnya di sini. Kayak gitu ya, 1 dan 2. Ini katanya miring, tapi ini penyederhanaan lah, sebenarnya tegak lurus. Tapi biar gampang lihatnya dibikin miring sedikit. Jadi kita lihat cahaya 2 menempuh jarak 2L lebih panjang. Ya, di sini 2 nyampe ke dalam nih soalnya nih. Terus mantul di bawah kan, jadi nanti ke sini L, ke atas L. Jadi kelebihan 2L dia. Ini beda di panjang lintasan. Dan beda mediumnya kenapa? Dia di medium N. Sedangkan si cahaya satu nggak nyampe minyak gitu, di udara doang dia. Kalau yang kedua nyampe ke minyak gitu. Kita akan ninjau yang ke bawahnya ya, kita nggak usah ninjau ini karena lapisan tipisnya cuma si minyak aja. Jadi ini beda fase akibat lintasan dan medium ya. Terus refleksinya sekarang gimana nih? Jadi ini mantul di sini satu, di sini mantul, si dua juga mantul ya. Di sini mantul di bawah. Oke, kita lihat kok bisa ada beda fase. Jadi ini rulesnya ya, aturannya. Kalau kita punya refleksi pemantulan dari indeks bias 1 ke indeks bias 2 yang lebih besar. Definisinya lebih besar, maka ini ada penambahan fasa sejauh sebesar pi. Gitu. Tapi kalau refleksinya dari N1 ke N2 yang lebih kecil, kalau ke medium lebih kecil maka tidak ada penambahan fasa. Gitu ya. Jadi di sini kita lihat bahwa cahaya satu ini mantul dari udara, indeks biasnya 1 ke minyak 1,6. Nah, lebih gede kan? Jadi nanti cahaya satu mengalami penambahan fasa sejauh sebesar pi akibat pemantulan. Nah, itu. Sedangkan yang cahaya 2 mah enggak. Kenapa? Karena cahaya 2 mantulnya dari minyak 1,46 ke air 1,33, lebih kecil. Karena lebih kecil jadi nggak ada penambahan fasa. Di situ ya. Masuknya ke situ. Jadi nanti beda fasa kita bisa dapat ini antara yang kedua, cahaya 2 dan cahaya 1 ya berarti ya. Nah, kita lihat. Tadi cahaya 2 kelebihan 2L di medium N. Benar nulisnya gini ya. K dikali 2L dikali M. Terus dikurang yang fasa 1, tadi cahaya 1 itu nambah pi ya. Jadi dikurang pi di sini. Nah, ini beda fasanya. Terus K itu kan 2pi per lambda ya, kita langsung bongkar aja. 2pi per lambda dikali 2L N dikurang pi. Nah, kayak gitu. Nah, sekarang kita pengen lihat nih, yang ditanya tuh apa sih sebenarnya? Tentukan panjang gelombang berapa saja yang terlihat paling terang. Oke, paling terang. Kata kuncinya di sini ya. Jadi, apa makna paling terang? Ini berarti dia interferensi konstruktif. Ini paling terang ya. Ini artinya beda fasanya haruslah kelipatan bilangan bulat dari 2pi. Gitu ya. Dengan M 0, 1, 2, bla bla bla. Nah, kayak gitu. Jadi kita harus set
fasa kita ini menjadi M dikali 2pi gitu. Beda fasa ini haruslah sama dengan M dikali 2pi. Kita bisa coret 2pi-nya ya. Nah, kalau coret jadi gini nih, berarti 2pi-nya hilang nih jadi 1, terus ini jadi dibagi jadi setengah di sini. Jadi begini. Berarti jadinya 2NL, jadinya nanti 2NL sama dengan M plus setengah dikali lambda. Gitu. Jadi nanti lambda kita itu 2NL per M plus setengah. Jadi kita lihat di sini ada faktor setengah. Jadi yang namanya setengah itu belum tentu destruktif. Di sini konstruktif setengah. Kenapa? Karena ada ini nih penambahan fasa pi di awal akibat pemantulan gitu. Nah sekarang gimana cara nyari panjang gelombang berapa saja yang terlihat paling terang? Nah kita lihat di sini cahaya putih itu di soalnya cahaya putih range-nya dari 400 sampai 700 nanometer. Jadi kita cobain satu-satu nih, M-nya kan masukinnya 0, 1, 2, 3. Masukin satu-satu, mana lambda yang masuk ke range ini. Oke, kita lihat dulu ya. Ini M-nya tadi 1,46. L-nya itu si tebalnya, ketebalan 450 nanometer. Ini L. Jadi kita masukin satu-satu ya. Kalau masukin M-nya 0, kalian itu nanti dapat lambdanya itu 2628 nanometer. Dan ini nggak masuk ya. Ini nggak masuk ke rentang cahaya tampak putih. Kalau M-nya 1, ini kita peroleh, kalian hitung lambdanya dapat segini, 876 nanometer. Masih nggak masuk juga ya. Coba hitung M sama dengan 2. Ini nanti lambdanya itu 525,6 nanometer. Nah, ini ada kan ya berarti masuk ke range ini. Nah, oke, kita lanjut lagi. Coba M sama dengan 3. Ini berarti lambdanya dapat 375,4 nanometer. Nah, perhatikan bahwa dari semua yang kita hitung, yang masuk ke range cuma ini doang. Nah, berarti ini jawabannya nih. Jadi panjang gelombang berapa saja yang terlihat paling terang itu yang 525,6 nanometer. Gitu. Karena dia yang masuk ke range 400 sampai 700 nanometer. Ya. Oke, itu yang A. Karena yang B, prinsipnya sama harusnya. Cuma bedanya nanti di sini berbatasan dengan benzoat. Nisbinya 1,57. Oke, kita lihat langsung ya. Apa bedanya di sini? Jadi kalau yang tadi kan minyak 1,46, ini tadi benzoat 1,57. Lebih gede jadi indeks biasnya. Seperti biasa nih sama ya. Jadi cahaya 2 menempuh jarak 2L lebih panjang daripada cahaya 1. Ini sama. Nah, oke, kita lihat rules yang refleksinya nih. Ini mungkin ditandain ya biar ingat. Karena ini penting banget. Oke, sekarang jadi cahaya 1 ada beda fasa pi ya. Seperti yang sebelumnya. Jadi kan ini dari udara ke minyak lebih gede 1,46. Maka ada beda fasa pi. Cahaya 2 juga. Jadi selain cahaya 2 menempuh jarak 2L, cahaya 2 juga ada beda fasa pi. Kenapa? Karena dia dari 1,46 ke 1,57. Ini lebih gede. Ya, lebih gede nih indeks biasnya. Karena itu nambah juga pi. Nambah juga beda fasa pi. Nah, gitu ya. Jadi di sini bedanya. Kalau yang tadi air, ini lebih kecil, jadi nggak ada penambahan fasa. Kalau di sini, karena dia lebih gede indeks biasnya, maka di sini pun dia nambah fasa juga. Pi. Jadi nanti beda fasa kita, nanti yang cahaya 2 berarti nambah pi ya. Nambah pi. Di sini, sisanya sama. Jadi nanti saling menghilangkan di sini nih. Ini cahaya 2, beda jarak, dan nambah pi, cahaya 1, nambah pi. Pi kurang pi 0, jadi sisa begini. Kita lihat lagi di sini disuruh cari yang paling terang kan ya. Karena disuruh cari paling terang, dia pakai konstruktif lagi, berarti beda fasanya harus M dikali 2pi, M-nya bilangan bulat. Jadi beda fasa kita ini harus seperti ini. Langsung, jadi beda fasa ini nih, 2pi per lambda kali 2ln sama dengan M dikali 2pi. 2pi-nya bisa dicoret ya, jadi kayak gini, 2nl sama dengan M lambda. Jadi di sini lambda kita dapat dari 2nl per M. Kalau dibagi 0 kan nggak mungkin, jadi M-nya dari 1 ya. Nggak apa-apa, sama aja, yang penting bilangan bulat. Oke, cahaya putih dari 400 sampai 700 nanometer. Kita cek satu-satu lagi ya, dari M1. Kalau M-nya 1, maka lambda kita terdapat lambdanya 1314 nanometer. Nggak masuk ya, nggak masuk ke range. Coba lihat M sama dengan 2. Kalau M-nya 2 dapat lambda 2657 nanometer. Nah, ini masuk nih ya, masuk ke range. Sekarang kalau M-nya 3, kita lihat lagi.
M-nya 3 itu dapat 438 nanometer. Masuk juga ke range ya. Oke, good. Coba lihat lagi M-nya 4. Kalau M-nya 4 dapat lambdanya itu 328,5 nanometer. Nah, udah nggak masuk ke range lambdanya ya. Jadi yang nanti bakal terlihat paling terang oleh pengamat, ini dua lambda ini nih, 657 dan 438. Dia akan terlihat paling terang oleh pengamat, karena dia masuk ke dalam range cahaya putih ini. Oke, sekian untuk bahasan soal kali ini. Semoga ini membantu kalian sangat banyak. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.